Dipersembahkan oleh Luwak white chocolate sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. ketemu lagi di Hot Room. Pacu Jalur Provinsi Riau telah membuat berita heboh gara-gara gubernurnya kena OTT. Pak Ginting, pasal berapa yang dituduhkan terhadap gubernur Riau sekarang ini? Ya, sesuai dengan konferensi yang kita sama-sama dengar, ada 3 pasal yang disampaikan tadi. Pertama adalah pasal 12 huruf E kecil, lalu 12 huruf F kecil, dan pasal 12B besar. Nah, saya akan menerangkan apa perbedaan pasal-pasal tersebut. Intinya semua gratifikasi? Enggak, bukan. Jadi pasal 12E itu adalah pasal tentang pemerasan. Cuma pasal 12E itu pelakunya adalah pegawai negeri sipil, yang diperas bisa swasta. Ya, jadi bukan harus pegawai negeri sipil. Ini kebetulan stafnya yang diperas. Ya. Nah, kalau yang 12F itu adalah pegawai negeri sipil memeras pegawai negeri sipil juga atau pejabat umum. Jadi seakan-akan pejabat umum itu punya utang sama dia. Jadi dia menerima pemberian, menerima bonus ataupun apapun itu dari pegawai negeri. Jadi yang satu lagi pasal 12B, B-nya huruf besar ya, bukan huruf kecil. Nah, 12B itu adalah gratifikasi. Gratifikasi itu penerimanya adalah pegawai negeri sipil, pemberinya bisa siapa saja, bisa swasta, tapi ada indikasi suap. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kelihatannya diberikan fasilitas. Nah, dari konstruksi tadi yang disampaikan di conference, kalau yang saat ini ada, cenderung saya lihat ke pasal 12F kecil. Yaitu pegawai negeri sipil, dalam hal ini tadi yang jadi tersangka semua, menerima pemberian dari pegawai negeri sipil yang pemegang kas umum. Nah, belum ditemukan adanya pihak swasta atau selain pegawai negeri yang hadir di situ. Bukan gratifikasi apa dong? Kalau gratifikasi itu bisa juga, Bang. Kalau gratifikasi itu selalu pemberinya tidak harus swasta, bisa juga pegawai negeri. Tapi tujuannya buat apa? Masa pegawai negeri punya usaha apa sehingga dia memberikan suap kepada pegawai negeri juga? Nah, itu ada motifnya, harus digali. Di balik ini semua tentu ada peran juga swasta. Nah, yang kedua yang saya mau lihat adalah apakah benar uang yang disita tadi itu di kafe atau di rumah dari salah satu tersangka yang kebetulan adalah gubernur, itu ada kaitannya dengan pemerasan tadi. Nah, ini harus dihubungkan. Karena kalau dikatakan pemerasan, berarti kan ada sesuatu yang ingin disalahgunakan jabatan tersebut. Dia peras supaya nanti apa yang dia inginkan dilakukannya itu, dia bisa merubah penyalahgunaan. Sebagai ahli hukum lebih condong yang mana, pemerasan atau gratifikasi? Saya kalau melihat dari konferensi tadi dan kronologi perkara yang ada, itu kecenderungannya antar pegawai negeri dengan pegawai negeri. Belum kelihatan di situ ada pihak swasta yang muncul yang kemungkinan nantinya mempunyai atau mendapatkan manfaat. Begitu. Kok gratifikasi itu pemerasan yang mana? Saya lebih cenderung masuk pasal 12F, Bang. Karena 12F itu terkait dengan pegawai negeri dalam hal ini. Namanya apa itu? Tindak pidana apa? Itu pemerasan namanya. Pemerasan. Pak Saud, apa komentar Anda atas kasus ini? Ya, dari Papua sampai Aceh ya memang sama gini semua. Yaitu? Ya, modelnya fiktif, suap, ya kan? Terus kemudian gratifikasi, terus penyelewengan jabatan dan seterusnya. Kejadian ini dari Aceh sampai Papua begini semua nih, cuman belum ditangkepin aja semua. Iya, maksudnya sama, modusnya sama. Apa Anda pikir Prabowo pidato-pidato di bawah latihan militer itu kemudian ini semua mereka berubah gitu? Itu sebabnya waktu saya di sana dulu kita bawa ke penjara mereka kan. Yang kita bawa ternyata saya nggak usah nyebut orangnya, ada 5 orang ini mudah-mudahan sampai saat ini. Maksudnya Bapak, ini kejadian seperti ini terjadi di semua gubernuran, hanya belum OTT aja begitu? Dan kelihatan coba ya, ini kalau tadi pasalnya 12E, kecenderungannya ini kan kalau E kecil itu kan pemerasan tuh. Yang sebelumnya wakil menteri itu E juga tuh, 12E juga tuh. Jadi semakin kejam nih orang-orang ini.
Iya kan, itu pasal 12E walaupun masih debat ya, tapi konferensi tadi ada kata pemerasan loh. Nah berarti orang sekarang ini makin keras. Bapak sebagai mantan pimpinan KPK, kalian dapat laporan itu gimana sih caranya sampai dapat? Gimana caranya melaporkan KPK? Teman-teman kan tahu, kalau peristiwa pidana itu sudah full-toid delik, itu kan nggak boleh kalau nggak ditindaklanjuti. Jadi? Cuman kan informasi itu dari siapa? Konfres tadi kan selalu dia bilang laporan masyarakat. Masyarakat itu macam-macam, bisa istrinya, bisa anak buahnya, bisa temannya sekerja, bertemannya separtai politik, temannya juga yang sama-sama bersaing, atau sesama, pokoknya siapa aja, could be everyone gitu. Yang penting KPK terimanya itu biasanya laporan itu tertulis atau ditelepon? Biasanya tertulis. Dulu kita pakai nomor telepon 198 kan. Baru nanti dia minta petunjuk dari sana bagaimana bikin laporan yang baik. Tapi saya dengar 198 itu hari ini juga nggak jalan. Saya nggak tahu. Kalau surat gelap bisa? Enggak. Kalau bisa saya sentimen sama pejabat ini, saya kasih. Nanti dibaca keterangannya. Dibaca keterangannya seperti apa kelengkapannya. Kalau nggak lengkap nanti mereka ditanya lagi. Tapi waktu dia lapor pertama itu udah kita lihat tuh bisa dirasakan bahwa ini bisa didalami. Kan 5.000 surat per tahun. 5.000 surat? Ya, 5.000 Dari 5.000 surat itu KPK yang berhasil OTT berapa? Yang berhasil ada bukti? Maksimal selama kita di sana itu kan cuma bisa 1 tahun itu cuma 300 kasus kan? Berarti 300 kasus? Kecil banget kan? Ya. Kecil. 5.000 surat ya? Iya. Ya, dalam contoh gubernur ini pasti ada keluarga atau siapapun saingannya yang memberi laporan ke KPK, entah itu diantar langsung entah lewat pos, yang kemudian itu diklarifikasi. Dan biasanya kalau OTT itu bukan peristiwa kedua, bisa jadi udah peristiwa ketiga. Karena saya melakukan penyelidikan itu kan ada peristiwa pidana sebelumnya kan? Ya. Saya kan nggak boleh melakukan kalau Bang Hotman nggak pidana kan? Sudah ada presiden, jadi berarti ada alasan lah. Sudah petunjuknya cukup kuat. Oke, ketemu lagi di Hot Room Negeri Pacu Jalur, Provinsi Riau.